Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi subscriber Transmigran di seluruh Indonesia. Pagi hari ini saya sengaja ambil video pagi-pagi. Ini di Mahalona masih pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Desa Mahalona, Kecamatan Touti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Perumahan Transmigrasi untuk 2024. Beginilah penampakannya teman-teman, para calon transmigran maupun para penggemar channel Transmigrasi. Saya informasikan ada 30 rumah yang akan dibangun di daerah ini, di tempat ini. Ini sudah berapa rumah ya? Sepertinya sudah di atas 15. Ada yang sudah sampai cat, sudah dicat, itu yang di bagian belakang. Jadi bisa sampai cat itu yang belakang. Dan sebagian sudah mulai di atap. Yang insya Allah penempatannya di bulan Desember atau awal Desember, kemungkinan begitu. Transmigrasi ini adalah transmigrasi SKPC SP1 Koromolai, Desa Mahalona. Karena berada di dusun Koromolai, masuk di dalam Desa Mahalona, Kecamatan Touti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pagi hari ini ada mendung-mendungnya dikit, karena memang suasananya masih kemarau teman-teman. Kadang-kadang hujan tapi nggak lama. Ini tanah ini keguyur hujan kemarin, tapi tidak lama, hanya paling berapa ya, 15 menit. Jadi kelihatan agak lembab, ya minimalnya debunya hilang. Inilah penampakan di pagi hari, suasana perdesaan yang sangat asri, sangat damai dengan perbukitan yang begitu indah. Nah, ini untuk yang angkatan tahun-tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya, maksud saya 2019, 2018, sudah mulai banyak tanaman-tanaman seperti kelapa, pisang, dan lain sebagainya. Oh ya, di belakang saya nih. Nah, itu mataharinya ya, baru mulai muncul. Nah, ini persis, jadi rumah ini menghadap ke utara. Jadi cakep banget nih. Saya juga paling suka rumah yang menghadap ke utara. Kebetulan saya juga dapat tuh yang menghadap ke utara. Jadi mataharinya hanya lewat di samping saja. Pagi yang nggak begitu kepanasan, sore juga nggak begitu kepanasan karena memang menghadap ke utara. Sambil jalan-jalan saya ke arah belakang. Oh ya, yang arah belakang itu sebagian juga belum didirikan ya, untuk sampai ujung sebelah sana tuh. Tapi yang dua ini sudah cat, sudah rapi, tinggal kaca aja kayaknya dan pintu. Banyak yang bilang transmigrasi ini masuk kategori transmigrasi yang istimewa karena satu di darat, terus tidak pasang surut ya, terus perkebunannya juga bagus, merica. Maka saya juga sangat bersyukur bisa diterima di Mahalona ini. Teman-teman yang masih ingin bertransmigrasi silahkan langsung datang ke kantor Dinas Transmigrasi Kabupaten atau Kota ya teman-teman ya. Itu jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbackup oleh saya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube saya,
saya mohon maaf karena memang tidak hari-hari kita pegang handphone, karena memang namanya pekebun, kadang di kebun, kadang saya juga sedang di jalan dan lain sebagainya. Jadi ditambah lagi, jujur saya ini pakai provider XL, jadi di sini agak susah. Sebenarnya Telkomsel di sini yang bagus, tapi karena nomor saya sudah puluhan tahun, sayang sekali kalau saya matikan, jadi saya pertahankan. Meskipun kadang-kadang saya harus keluar sedikit ya ke kampung Mahalona, ke desa Mahalona, ya sekitar setengah atau 1 kilo ke sana, ke arah barat. Sinyal XL sudah bagus. Di situ saya bisa upload video. Indosat hampir hilang, jadi kebetulan saya dan keluarga ini malah pemakai Indosat dan XL. Begitu nyampe sini hampir dikatakan gak ada sinyal. Jadi teman-teman calon transmigrasi yang baru mau berangkat, silahkan siap-siap pakai Telkomsel yang lebih bagus. Meskipun XL juga ada, tapi tadi tuh harus keluar kampung. Selanjutnya apa ya yang belum saya jawab ya di pertanyaan-pertanyaan itu ya. Banyak juga yang nanya cara, syarat segala macam. Hampir sama intinya, kalau usia memang maksimal 49 tahun, tetapi kadang-kadang saya pernah melihat loh kok itu ada yang 51 tahun diberangkatkan. Nah, bisa jadi dia daftarnya di Disnakertran 49, terus akhirnya berangkatnya 3 tahun kemudian. Nah, jadi teman-teman, hal seperti itu boleh langsung ditanyakan ke dinas transmigrasinya. Berarti kan ada solusi gitu. Bicarakan. Karena juga kalau pas lagi sepi peminat ya rezeki juga tuh. Yang usia di atas 50 juga tetap masih diberangkatkan. Tapi setahu saya mulai beberapa tahun terakhir ini ya teman-teman ya, peminat transmigrasi ini cenderung naik. Dari yang di kabupaten saja dulu yang hanya 3 orang yang daftar gitu, sedangkan kuotanya 5 orang gitu kan, sampai kurang-kurang. Di angkatan saya itu sudah berlebih, sudah mulai 7, saya dengar sekarang udah di atas 11 dan seterusnya. Bahkan di Jawa sudah ratusan. Jadi di Jakarta kemarin, Jakarta yang seangkatan dengan saya itu berdua orang diberangkatkan ke Bengkulu, 2 orang diberangkatkan ke Sidrap, Sulawesi Selatan. Jadi hanya 4 kuota. Itu pendaftarnya 30. Banyak yang daftar teman-teman. Artinya cenderung naik tiap tahunnya. Jadi yang berminat transmigrasi silahkan segera. Karena ini bagian dari solusi. Mungkin banyak orang yang makin sadar seperti saya. Gak kuat KPR 15 tahun, 20 tahun pusing. Gak kuat pusing maksudnya. Nah, lebih baik saya pilih yang begini aja deh. Jelas. Punya rumah 2 hektar. Kerja nabung-nabung bisa dibangun rumahnya. Itu juga bagian dari solusi. Apalagi yang masih muda-muda, yang masih barusan menikah, itu sangat baik sekali kalian berinvestasi di sini. Masih muda, udah punya kebun, udah punya rumah. Rumah sederhana ini kalaupun ya jelek-jelekan, 5 tahun tuh masih bagus teman-teman. Artinya kalau mau nabung-nabung selama 5 tahun terus baru bisa bangun, dibagusin lagi, itu masih oke banget. Apalagi kalau yang punya tabungan. Nah, silahkan. Di sini bisa langsung dirapikan rumahnya, di plafon, ditambahin dapurnya dan lain sebagainya. Boleh. Banyak di sini yang begitu. Maka ya semua pengen nyaman masing-masing kan. Pasti pengen hidup lebih nyaman. Bisa bikin ruang tamunya dirapihin dan lain sebagainya. Kalau ada tabungan. Jadi sudah di transmigrasi, rumahnya sudah ada, tinggal ngerapihin,
dan fokus berkebun. Berkebun juga sudah banyak contohnya. Berkebun merica sudah banyak yang berhasil. Terutama di kampung ini ya, di desa Mahalona ini, itu memang petaninya adalah pekebun merica. Jadi kita tinggal bisa belajar. Tuh mulai mendung lagi teman-teman. Mataharinya mulai tertutup mendung. Mudah-mudahan hujan lagi. Karena kemarin saya sempat nambah lagi nanam kopi 2 hari yang lalu. Sempat ada hujan, saya coba langsung segera pengen tanam. Karena masih ada beberapa kopi saya yang masih belum saya tanam di bagian belakang. Ini kesempatan ya, sekali lagi teman-teman yang mau transmigrasi silahkan segera daftar. Untuk tahun 2025 masih ada kuota. Karena di SKP CSP1 ini kebutuhannya adalah 300 KK dan ini masih di 200. Kalau ditambah 30 ini berarti kan masih 225. Masih ada 75 rumah lagi. Kalau diangkat di 2 tahun berarti 2026 masih ada lagi. Nah, itu peluangnya ya. Terus teman-teman catran yang baru mau hadir ya silahkan nanti dikondisikan, siapkan mental, siapkan diri kalian. Jangan berpikiran yang aneh-aneh karena kita butuh sehat. Karena saya dulu juga awal-awal nih kayak kalian ini yang masih masa tunggu, itu ya bikin deg-degan juga gitu. Karena ada aja informasi negatif. Dilalahnya kok ya aku nonton YouTube yang orang yang gagal diberangkatkan. Ya, jadi tambah berzon, berprasangka-prasangka. Tambah lagi waktu itu saya udah hampir habis juga, itu kok udah ditakut-takutin sama teman-teman yang lainnya. Itu nanti kalau sudah lewat Desember jelas tuh dibatalkan tuh. Ganti orang lagi tuh tahun depan. Anggarannya pasti dibalikin lagi ke negara tuh. Atau diputus kontrak sebelah lah dan lain sebagainya. Udah pokoknya macam-macam deh. Nah, maka baiknya kita banyak-banyak sehat aja, berpikir positif biar sehat. Terus komunikasinya juga yang baik dengan dinas, tidak perlu ngejar-ngejar karena mereka juga sumpek kalau dikejar-kejar. Karena yang di dinas pasti nunggu yang di sini. Kalau di sini udah jadi pasti kita berangkatkan. Ya gitulah kira-kira. Berbagai dinamika catran. Bahkan seangkatan saya itu dulu ada yang sampai pelatihan 2 kali karena dia harus diangkat di tahun lalu, di tahun 2022. Ternyata dia di cancel, terus akhirnya dia ikut pelatihan lagi di 2023 bareng saya. Nah, tambah deg-degan nggak tuh kira-kira? Berarti ada ya yang transmigran yang gagal berangkat diulang lagi. Diulang lagi bukan di tempat yang pilihan pertama loh, diulang lagi di tempat yang berbeda. Karena udah otomatis perjanjiannya berubah. Nah, itulah lika-liku yang saya juga sempet, dan teman-teman saya sendiri yang seangkatan juga grogi gitu mendengarnya. Nah, itu saran saya kalau bagi catran, tenangkan diri, tetap sehat, berpikir positif, komunikasi yang baik, insya Allah, dan terus berdoa mudah-mudahan diangkat di tahun ini dengan baik, dengan lancar. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.